Bicara mengenai fashion memang tak akan ada habisnya. Selalu saja ada yang baru. Bagi para fashionista, khususnya perempuan, ada penawaran menarik nih. Situs belanja online Below Cepek menawarkan aneka produk fashion dengan harga miring. Tak lebih dari Rp100.000. Iya, tampil trendy tanpa harus menguras kantong. 2011 lalu, situs belanja online ini didirikan oleh Riana Bismarak. Mengusung konsep smart shopping, ia menjual pakaian wanita yang terbagi dalam 2 kategori. Koleksi office look atau busana kerja, dan koleksi busana santai, smart and casual. Sebagai penunjang, ada juga aneka aksesoris cantik. Berbeda dengan situs belanja online lain yang kebanyakan menjual produk impor, Below Cepek hanya menjual produk fashion berkualitas buatan anak negeri. Dengan modal Rp100 juta, kini Riana mampu meraih omset hingga 50 juta per bulan. Rata-rata penjualan mencapai 500 helai pakaian per hari. Ya, peluang bisnis online memang cukup menjanjikan. Tertarik? Delviana Azari, Hari Dwi, melaporkan untuk NAN. Mungkinkah belanja baju kurang dari 100.000? Mungkin Shanas? Saya ingin banget, karena kalau gaya kan biasanya mahal gitu kan, Mar. Kadang-kadang tuh kita juga maksudnya mikir gitu, ini mau beli ini tapi kok harganya 5 juta gitu, aduh nggak jadi. 5 juta jauh banget Shanas. Ini aja deh, di bawah 100.000 bayangin. Ini harganya 99.000. Kamu beliin tapi ya? Nanti aku beliin. Okay. Kalau ini aku bisa beliin. Kalau 5 juta ntar aja ya Shanas ya. Oke. Kamu nabung ya. Nah, makanya kalau misalnya kita penasaran nih, di bawah 100.000 semuanya. Below Cepek. Sudah ada Mbak Riana Bismarak, owner dari belowcepek.com. Halo. Pagi. Hai Riana, oh my god, Below Cepek. Tapi aku penasaran deh sama bisnis online. Aku pengen komparasi gitu. Sebetulnya kalau misalnya zaman sekarang, terutama dengan apa ya adanya akses internet, semua orang rata-rata punya komputer atau smartphone. Kalau misalnya kita mau bandingkan bisnis punya toko sama bisnis online, itu plus minusnya itu seperti apa sih Riana? Tergantung objektivitasnya. Offline enaknya barangnya bisa dipegang. Oke. Bisa dipakai, bisa dicobain seperti itu. Terus lebih prestis kali ya, karena kan tokonya terlihat gitu. Tapi problemnya accessibility-nya agak susah, karena kan cuma di satu toko itu aja. Artinya orang yang lewat ya kalau dia datang ke situ. Iya, betul. Kalau online, kamu bisa jual seluruh Indonesia, malah seluruh dunia. Jadi memang marketnya besar. Jeleknya tidak bisa dicoba, tidak bisa dipegang, seperti itu. Nah, kadang-kadang untuk beberapa barang yang mahal, kalau brandnya belum terkenal, orang agak beli nggak ya gitu. Kalau iya betul, tapi kalau memang mereknya sudah orang tahu, mahal pun online nggak masalah gitu. Nah, kalau misalnya offline, modal terbesar mungkin adalah sewa tokonya, sewa ruko atau beli gitu ya, dan fitting. Tapi kalau online, investasi sebesar adalah bikin websitenya, bikin store-nya gitu. Jadi memang beda. Kadang-kadang kalau misalnya kayak website kan udah kita bikin itu punya kita. Tapi kalau misalnya sewa ruko kan ya sewa gitu, habis. Modalnya berarti kalau misalnya online tuh pasti lebih sedikit ya? Oh, tergantung juga. Oh gitu? Iya, jadi memang itu yang banyak orang pikir, kalau online tuh pasti lebih sedikit. Bikin website yang bagus itu nggak murah. Maintain-nya seperti iya, apa karena juga? gini, website itu waktu saya bikin belowcepek.com, saya tuh bilang adalah bagaimana caranya supaya website ini waktu saya tidur, itu orang belanja nggak perlu telepon-telepon dan nanya-nanya, sis ini bajunya masih ada apa enggak? Sis, cek IG sis. Iya gitu, kan warnanya apa aja kan capek ya gitu. Nah, untuk bikin website yang waktu saya tidur dan orang yang belanja, misalnya kayak contohnya celana seperti ini, satu celana ada 5 warna, masing-masing warna ada stoknya kan. Nah, dia bisa langsung klik-klik sendiri tanpa harus tanya warnanya apa aja ya, warna ini ada atau enggak. Nah, bikin website yang seperti itu dengan inventory, mungkin ada payment gateway segala macam, itu tidak murah. Tapi memang kalau memang kita suka membandingkan dengan beli, misalnya beli ruko atau sewa di mall, ya memang itu tetap lebih murah dong. Tetap lebih murah masih di Jauh lebih online. murah. Tapi penasarannya kalau misalnya Mbak Riana di sini gitu kan, sebelumnya kan bekerja gitu ya Mbak. Kenapa memilih untuk saya mengembangkan bisnis saya melalui bisnis online ini gitu? Waktu itu udah lama banget, karena 16 tahun ya, udah kerja buat dunia orang, korporat iya gitu. di dunia korporasi. Terus ada teman yang nyolek adalah gini, Rih, your job is not your career. Oke. Kenapa nih, maksudnya apa gitu? Iya, your job is belongs to your company.
gitu. Jadi kalau udah nggak kerja di situ lagi, who are you? Kan title director saya nggak akan mungkin saya bisa bawa kemana-mana terus dong. We are not in that company anymore, so who am I gitu. Jadi kayak gitu. Nah, saya selalu bilang kalau memang ada yang mau jadi entrepreneur, saya punya resep selalu mulai dengan apa yang kamu suka dan apa yang kamu mahir. Kalau suka aja nggak mahir, rata-rata jadi investor. Orang lain yang kerjain. Iya, betul. Kalau mau jadi entrepreneur, mendingan start dengan apa yang kamu suka dan apa yang kamu mahir. Gitu. Saya sukanya banyak banget, tapi waktu setelah saya turun-turunin, mahir banget belanja gitu. Kayaknya sih kalau belanja nggak perlu ada orang lain kok, nggak perlu tahu bilang I know what I'm good at gitu, itu shopping. Jadi saya waktu itu lihat, nah research waktu saya 2 tahun sambil kerja dan research, saya lihat kenapa ya di Indonesia ini semua barang kalau yang di mall harganya itu average 499, 59, 669 rata-rata gitu. Dan rata-rata dari Spain mereknya. Betul. Kalau yang turun lagi mallnya itu rata-rata Cina, Korea, Bangkok, Hong Kong. Kayak gitu barangnya. Ada apa dengan produk Indonesia? Gitu. Jadi saya kemarin aneh banget nyolek gitu. Saya tanya sama orang, produk Indonesia itu batik ya? Tapi kan kita nggak pakai baju batik tiap hari. Terus gimana dong? Terus adalah mulai dengan BlackBerry dan Facebook semua orang yang jualan. Saya cek lagi, kenapa sih jualannya juga cuman Korea, Bangkok, Cina, Hong Kong, itu lagi. Ada apa dengan produk Indonesia? Jadi ternyata kita punya produk Indonesia yang bagus banget, tapi kan desainer yang tadi kamu bilang bajunya 5 juta ya blusnya gitu. Betul. Terus yang middle ada nih desainer Indonesia yang masih muda. Problemnya baju mereka juga mungkin mereka kan revenue share juga di mall. Betul, itu mahal banget biasanya. Kan satu blus juga 40%. Makanya satu blus akhirnya 500 sampai 1 juta. We know piramidnya Indonesia middle class paling besar adalah si C itu. Saya research mereka, kamu kalau beli baju berapa sih? 150 sampai 250 ribu. Ya akhirnya kembali lagi ke Cina, Bangkok dan Korea itu. Iya betul. Di situ saya bilang, oke, if I want to make business, ya kalau misalnya cuma buat uang doang, saya mending jadi direktur. Ya dong gitu. Tapi ini kayaknya nyolek banget ya, kenapa sih nggak ada baju Indonesia yang bisa terobos supaya nyelak nih si Cina, Korea, Bangkok itu. Makanya hadir Bilo Cepet ini. Betul. Semuanya 100% Indonesia. Kalau semuanya misalnya made in ya, artinya dibuat di sini. Dibuat di sini ya. Kalau misalnya 100.000 tadi kan kita ngomongin, ya itu tadi kembali ke kualitasnya. Seperti apa sih kualitas yang bisa didapatkan dengan hanya uang 99.000 saja kan? Ya, jadi gini, buat saya adalah perempuan itu kan kalau pakai baju nggak lebih dari 10 kali ya kayaknya. Bukan karena bosan loh, tapi karena lupa taruh di mana. Dan sudah ada yang baru lagi. Nyelipnya biasanya. Bilo Cepet itu gampang banget. Konsepnya adalah everyday clothes. Jadi memang baju yang kamu bisa pakai ke kantor, kuliah, pergi arisan, ibu-ibu menyusui, hijaber, gampang banget. Nyaman. Bajunya sendiri saya pakai setiap hari. Hari ini saya pakai baju Bilo Cepet. Ini 99.000, rok ini 99.000. So, kan harga kan nggak dilihatin di luar ya, jadi nggak sih. Nah, yang saya lihat adalah cuman bagaimana sih cara mix and match-nya gitu supaya baju itu kelihatan keren. Misalnya kayak yang kayak gini. Kalau jalan emang ada yang tahu harga celana 99, blazernya 99.000. Kan nggak ada. Nah, jadi sebenarnya konsepnya hanyalah gimana sih caranya to put added value ke produk yang si Indonesia ini, tapi masih tetap bagus. Karena saya sendiri pakai. Jadi kalau saya bilang bajunya nggak oke ya, produknya nggak oke, saya juga nggak mau jual. Tahan berapa lama sih Riana kalau misalnya bahan seperti ini? Tergantung memang kan, kalau misalnya kita juga pencuciannya apakah gimana ya, misalnya kayak ada kan yang nyucinya kiloan, kadang-kadang suka ngerusak gitu ya. Iya benar banget. Misalnya kayak bahan seperti ini kan blusnya sangat ini ya, halus, tipis, halus gitu. Jadi mungkin kalau nyucinya barengan sama anduk ya dianya kalah lah ya. Iya pasti. Tapi buat saya udah sering pakai tiap hari, cuci berkali-kali. Berarti tips nyucinya harus gimana tuh? Kalau sebenarnya sih nggak ada tips tertentu, kita tidak perlu dry clean gitu loh. Cuman ya mungkin beberapa bahan yang memang sangat delicate seperti ini ya jangan digabung sama spray misalnya atau yang gitu. Aduh, banget gitu. Iya, jadinya melar. Tapi saya tadi mikirin gitu, kalau misalnya di bawah 100.000, 99.000. Kalau budgetnya, saya tetap ada budget gitu. Jadi kayak misalnya saya mau beli celana, ya berarti saya belinya 5 celana nanti dong. Gitu, kayak gitu. Jadi borongan kan biasanya. Lucunya gini, semua pelanggannya Bilo Cepet kita panggilnya smart shopper. Si smart shopper ini smart shopper. Jadi kalau pergi ke website udah nggak lihat harga.
Pokoknya klik-klik yang mana yang dia mau aja. Karena dia udah tahu itu semua harganya 99.000. Benar gitu, karena memang satu item paling mahal 99.000. Kita paling murah dari 19.000. Wow, 19.000 Kayak ikat apa itu? pinggang. Ada 19.000. Ikat pinggang tuh kayak 19.000. Ikat pinggang yang merah itu berapa? Iya, kayak 19.000 kayak gitu. Seriously? Iya, terus kayak What? kalung ada yang 49.000 kayak gitu-gitu. Jadi memang sepatu, saya punya sepatu flat batik 99.000, tas 99.000 gitu. Jadi orang tuh udah nggak berpikir aja gitu. Kerja Jadi sama ininya sama apa produsen atau penjahit itu seperti apa At this sih? moment kita punya sekitar 70 UKM sama pengrajin yang kerja bareng sama kita. Nice. Jadi saya berusaha mau menjadikan channel distribution untuk para UKM dan pengrajin itu gitu. Nah nanti misalnya contohnya kayak satu look ini aja udah dari 3 produsen yang berbeda karena ada yang jago kaos, ada yang jago rajut gitu ya gitu. Nah nanti biasanya stylingnya dari kita. Oh, mix and match-nya. Jadi seperti fashion stylist gitu. Betul. Nah, kalau goal-nya gitu, kita tahu dari awalnya berarti memang idenya udah sangat membawa nama Indonesia nasionalis sekali gitu. Tapi goal-nya apa sih yang Mbak Riana mau gitu? Sebenarnya saya mau jadi channel distribution untuk seluruh UKM sama pengrajin di Indonesia. Bagaimana caranya supaya produk made in Indonesia itu dipakai oleh wanita Indonesia gitu. Kita ada berapa UKM sih? At this moment ada sekitar 70. Berarti semuanya sudah dikuasai oleh Riana dong? Masih banyak kayaknya ya yang jualan lebih banyak. Karena gini, buat saya karena kan saya lama sekali di sales and marketing, that's my expertise gitu loh. Saya nggak bisa jadi desainer yang bikin baju sendiri segala macam, tapi buat saya mereka tuh udah keren-keren banget ya bajunya. Cuman kadang-kadang displaynya bikin bajunya tuh nggak kelihatan mahal, gitu. Disitulah saya ikut masuk di mana, mana bajunya coba kita yang styling dan saya display, jadinya punya value yang lebih bagus. Kalau lihat websitenya bilocepe.com, saya tidak pakai model dari orang luar sama sekali. Oh, semua keren model dong. saya hanya orang Indonesia. Berarti kita bisa. Bisa benar. Berarti kita bisa. Hanya orang Indonesia, tahu nggak kenapa? Karena gini, mau visible aja. Kalau dia cocok, berarti saya cocok. Iya betul. Kalau dipakai sama dia selutut, berarti saya selutut. Karena saya tidak pakai model luar negeri yang tinggi 180, 185. Kalau dia sawo matang pakai orange, saya sawo matang pakai orange nggak apa-apa. Cocok. Perempuan kan repot ya. Saya nggak pantas pakai warna ini lah, saya nggak pantas pakai warna itulah. Kepanjangan, kependekan. Tapi begitu ngeliat bilocepe.com, ada yang badannya curvy, ada yang badannya lurus, ada yang rambutnya pendek, panjang, hijab, nggak hijab. Dan editorial bergampang ya, oke, kalau dia cocok, berarti aku cocok. Menarik ya, berarti sebenarnya industri fashion Indonesia yang sekarang lebih melipir ke model-model luar negeri itu sebetulnya kurang tepat juga ya kalau misalnya pasarnya Indonesia. Well, mungkin kadang-kadang saya dengar adalah supaya bajunya terlihat mahal. Waduh, eksklusif. jadi orang Indonesia nggak mahal. Wow, saya sih sebagai orang Indonesia tersinggung kalau itu alasannya. Belum pernah ketemu kita mungkin. Oh iya, belum pernah ketemu kita. Kalau buat saya sih gampang aja, karena saya lihat pangsa pasar saya aja. Karena buat saya ibu-ibu di luar sana pasti langsung ya terang aja bajunya bagus, dia kan tinggi, dia kan kurus, dia kan putih gitu. Jadi saya outin itu semua. Riana, 3 tips tertop, your top 3 tips untuk memulai bisnis di zaman sekarang. Ya. Jadi satu, harus selalu mulai dari apa yang kamu suka dan kamu mahir. Terus kalau mau jadi entrepreneur harus punya mimpi yang besar, dream big gitu. But start small and should act now. Oh, should act now. Oke. Tahu nggak kenapa? Karena banyak banget orang yang mimpiannya belum gitu. Jadi gimana mau jadi entrepreneur? You should have a big dream. Tapi start small. Kenapa? Karena banyak sekali yang uangnya, modalnya habis buat hal-hal yang nggak penting. Contoh, waktu saya jadi direktur, saya punya 600 staff. Punya PA, punya sekretari. When I start my Bilocepe, saya nggak punya sekretaris, cuma punya 1 staff. Cari kantor yang biasa-biasa aja. What happened kalau saya, cari kantor yang keren dulu dong, harus tetap with the big window and everything. Habis dong. Baiklah, start small dan Jadi have a big dream, start small, act now. There you go. Thank you so much. Thank you. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda berlayar mengarungi Selat Bosporus untuk menikmati indahnya 2 benua. Tetap di Indonesia Morning Show.